baru mulai direkam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Siapa yang hari ini tidak berangkat? Reza, kenapa? Ada yang tahu? Lomba. Oh iya, lomba. Dah, kita doakan semoga teman kita bisa sukses, lancar mengikuti lombanya dan pulang membawa juara dan piala. Amin. Nanti kalian juga bisa mengikuti dengan bakat-bakat kalian. Ya, sebelum Bu Yasmin mulai pembelajaran, yuk kita berdoa dulu supaya nanti kegiatannya berjalan dengan lancar. Yuk, Bu Yasmin minta ketua kelasnya menyiapkan ke depan. Yuk, siapkan. Kita masuk siap dari mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu masjid. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, ini kalian sudah berdoa, sudah tenang, lebih siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah semangat atau siap atau belum ini anak-anak? Biar semakin semangat, kita speaking dulu yuk sebelum kita mulai pembelajarannya. Yuk berdiri dulu semuanya. Ya, berdiri. Sudah pernah Bu Yasmin lakukan sebelumnya ya? Sudah pernah Bu Yasmin contohkan? Ini tepuk semangat yang ini. Speaking yang saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Masih ingat gak speaking itu? Oke, yuk semuanya ikutin bareng-bareng dengan Bu Yasmin yuk. Tangannya seperti ini, sekaligus untuk olahraga. Yuk, 1, 2, 3.
Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk hadir, hadir untuk datang. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Sekali lagi lebih cepat yuk, anak-anak ikutin dengan penuh semangat. Arkan berdiri juga yuk, ikutin sama Bu Yasmin. Kalau tidak ikut berarti nanti berdiri bareng-bareng di sini sama Bu Yasmin. Yuk ulang yuk, 1, 2, 3. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Saya datang untuk hadir, hadir untuk datang. Saya datang untuk hadir dan bersemangat. Oke, sudah semangat semuanya belum? Oke, kalau belum biasanya ada lagi nih, satu kali lagi. Nih, ini karena kita hari ini akan membahas tentang IPAS bab mata. Bu Yasmin punya yel-yel tentang mata biar kalian semakin semangat. Nanti bisa dilakukan sebelum kalian melakukan tugas, mengerjakan tugas atau setelah selesai mengerjakan tugas. Ini yel-yelnya biasa dipakai oleh tentara-tentara. Ya, pernah mendengarkan enggak? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana matamu? Ini mataku. Mata kiri mataku. Mata kanan mataku. Mata. Gimana? Ulangi ya. Kalian juga kalau tentara kan sambil berdiri ya. Berdiri yuk semuanya yuk. Yuk. Tentara yuk. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana matamu? Ini mataku. Mata kiri mataku. Mata kanan mataku. Mata. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke anak-anak, jadi hari ini kita akan membahas tentang melihat karena cahaya. Tutup mata kalian. Apakah kalian bisa melihat? Masa? Nah, karena masih ada cahaya yang masuk. Coba kalau ketika kalian di kolong meja dan tutup mata kalian, apakah kalian bisa melihat? Tidak. Ini seperti materi sebelumnya, masih ingat enggak tentang sifat cahaya? Masih ingat sifat cahayanya? Ada apa, Hanif? Masih ingat enggak sifat cahaya? Salah satunya itu apa, anak-anak? Cahaya bisa melambat lurus, tapi kita melihat dengan sifat yang mana? Sifat memantulkan. Kita bisa melihat karena ada cahaya yang dipantulkan ke benda sehingga kita bisa melihatnya. Jadi itu salah satu sifat cahaya. Di fungsi mata ini juga nanti kita juga memuat sifat-sifat itu. Salah satunya cahayanya bisa dibiaskan. Nanti kenapa kok bisa dibiaskan di dalam mata? Caranya gimana? Nah, kita nanti belajar tentang bagian-bagian yang ada di mata. Ya, yang kalian lihat, silakan kalian pegang cermin kalian, lihat ke mata kalian. Perhatikan semua yang kelihatan di mata. Yang di mata itu seperti ini ya, anak-anak ya? Ya, kalian melihat apa saja? Ada bagian-bagian yang ada di luar. Kemarin sudah Bu Yasmin bahas ya, ada apa aja bagiannya? Pertama ada apa anak-anak yang dilihat di mata? Bagian yang ada di mata yang pertama apa? Ada mata, iya. Di dalam mata ini ada apa saja? Bola mata. Oke, bola matanya, di dalam bola mata itu ada apa saja bagiannya? Pupil. Pupil di mana anak-anak? Di tengahnya ini. Di tengah sini. Terus yang ini apa? Pupil itu ada di tengah-tengah. Coba kalian, ini ada cahaya-cahaya ya. Silakan lihat pupil kalian tengah-tengah ini ya. Coba diperhatikan sambil mengaca.
Kelihatan pupilnya seberapa besar atau mengecil? Membesar atau mengecil? Kalau di tempat yang terang mengakibatkan Di tempat yang terang mengecil, di tempat yang gelap membesar. Kenapa itu bisa mengecil dan membesar? karena kalau cahaya dia Menyerap. Semakin kalau ada cahaya, maka pupilnya itu dia menyerap. karena aku pernah buka nama hari terus pas masuk ke rumah pulang Ya. ada kayak Kenapa seperti itu? Ayo. karena aku tulis lebih besar. Karena ada perbedaan tempat ruangan ya anak-anak. Nah, pernah enggak kalian ya seperti tadi gendis ceritanya, kalian habis di lapangan terus masuk ke dalam itu perasaannya kok kayak gelap. Kenapa? Nah, itu kan ada perpindahan tempat dah. Yang nanti kita akan bahas ini. Proses mata bisa melihat. Ya, kita akan mempelajari itu hari ini. Jadi sebelum Bu Yasmin mulai, silahkan keluarkan buku tulis kalian dan buku paketnya. Ya, disiapkan dulu. Siapa yang nggak bawa buku paket? Bawa semua ya. Buku coklat dan buku biru. Nah, hari ini kita akan mempelajari proses mata bisa melihat. Belajar tentang cara mata kita melihat dunia. Caranya gimana anak-anak kita diberikan mata oleh Allah, ya? Gimana prosesnya kita bisa melihat? Gimana dengan orang buta yang punya mata tapi tidak bisa melihat? Saya kenapa? Nah, kenapa kita bisa melihat sedangkan orang buta punya mata juga enggak? Tapi matanya kenapa tidak berfungsi? Karena dia menurut Ya, nah nanti di sini di dalam bagian dalam ini ada sel-sel yang nanti kita akan pelajari hari ini. Jadi kita mengetahui kenapa kok bisa akhirnya kita bisa melihat. Supaya kenapa kalau kita sudah mempelajari itu, harapannya kalian semakin bisa menjaga kesehatan mata kalian. Ya, supaya kalian sudah diberikan mata yang sehat, mata yang normal, dijaga supaya tetap sehat sampai nanti, ya. Jadi kalian hari ini sehat, nanti tuanya juga masih sehat, dijaga mata kalian. Oke? Siapa di sini yang sudah matanya punya kendala penglihatan kayak Bu Yasmin? Ada enggak yang matanya melihatnya sudah mulai kabur atau enggak jelas? Nah, Arya, kenapa hari ini enggak pakai kacamata? Ya, nah siapa lagi yang enggak kelihatan punya kacamata atau sudah diperiksakan belum? Belum. Dan nanti kalau kamu nggak diperiksakan, ini bagian sel-sel di dalamnya yang bekerja keras semakin keras, nanti akan lama-lamaan capek, jadi semakin parah sakitnya ya, diperiksakan. Nah, nanti kita akan bahas di sini gimana cara kita bisa menangkap gambar-gambar di sekeliling kita. Kita akan mempelajari di pelajaran hari ini. Siapa tahu ke depannya kalian semakin tertarik meneliti tentang mata ini, nanti ke depannya kalian semakin mau mencoba menjadi seorang ahli mata. Jadi hari ini Bu Yasmin minta kalian fokus, setiap kelompoknya semuanya aktif, biar nanti semuanya keluar dari sini, selesai dari pelajaran ini semuanya menjadi ahli mata kelas, ahli mata cilik. Ya, yang belum bisa berarti belum bisa jadi ahli mata cilik. Kalian masih kecil ya? Ahli mata cilik, dokter mata cilik ya. Cilik kecil. Oke. Kesepakatannya sebelum Bu Yasmin mulai pembelajaran, ya. Kemarin kalian sudah membuat kesepakatan. Yang pertama yaitu salah satunya adalah tertib saat belajar. Nah, di dalamnya maksudnya tertib saat belajar itu apa anak-anak? Ya, belajar dengan penuh semangat, mendengarkan saat guru dan teman lagi berbicara, bekerja sama dengan kelompok, bertanya
jika tidak paham. Caranya ya ada aturannya, angkat tangan dulu. Dan siapa yang mainan ini? Cermin, ayo. Dan tidak mengganggu teman, termasuk tadi mainan ketika belum diminta ya. Terus selanjutnya menyelesaikan tugas dengan jujur. Ya, bisa disepakati bersama-sama? Bisa, oke. Nah, lanjut kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini, nanti Bu Yasmin kasih tayangan proses mata bisa melihat supaya kalian bisa mengetahui, ya, menganalisis cara mata melihat benda dengan urutan yang benar. Oke? Lalu dengan games, misi rahasia mata. Nanti Bu Yasmin kasih tugas kelompok yang nanti kalian bisa lakukan bersama-sama ya, bisa saling diskusi untuk menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan mata. Selanjutnya nanti Bu Yasmin kasih refleksi tertulis. Nanti kalian Bu Yasmin kasih suatu kasus pengalaman ya yang tentang kondisi kalian menghadapi ketika saat gelap, ketika saat terang ya, di penglihatan itu imbasnya gimana? Kalian bisa mengetahui jawabannya setelah kita mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Oke, anak-anak sudah siap semuanya? Sudah siap semuanya? Halo? Atau mau sedikit lagi? Sudah. Oke, anak-anak, yuk berdiskusi. Tadi kita sudah berdiskusi. Apakah kalian tahu bagaimana kita bisa melihat sesuatu? Jawabannya adalah karena kita memiliki mata yang sehat. Menurut kalian saja, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Coba di sini biasanya minta kalian keaktifannya, ya. Yang sering aktif, maka semuanya nanti jadi seorang ahli mata cilik. Nah, menurutmu bagian apa saja yang ada di dalam mata kita? Yang kelihatan kan kalian bisa tahu tadi ini. Yang nggak kelihatan, ya. Apa yang terjadi kalau kita berada di tempat yang gelap? Enggak, pastinya kita tidak bisa melihat. Kenapa tidak bisa melihat? Nah, kita akan mencari jawabannya di materi ini. Nah, hal yang dipelajari tadi, bagian mata luar dan fungsinya, bagian mata dalam dan fungsinya, bagaimana proses melihat. 1, 2. Sebelumnya, kemarin materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Adakah yang masih ingat enggak anak-anak? Masih ingat? Coba yuk kelompok yang aktif silakan tuliskan bagian mata luar dan fungsinya. Bagian mata luar saja. Yuk, siapa kelompoknya yang mau maju? Ya, Denis silakan. Boleh saja ini. 2 orang boleh. 2 orang saja dulu. Yuk. Kelompoknya Denis sudah ada. Siapa yang mau menulis bagian dalam mata yang sudah kemarin kalian catat? Ya. Oke, ya. Yuk. Jadi yang belum 1, 2, 3, 4. Nanti ya gantian ketika nanti ada 2 pertanyaan lagi. Ya, masih ingat? Silakan dibuka catatannya kemarin. Bagian mata yang ada di luar sambil mengaca boleh. Kalian semuanya memiliki lengkap enggak? Ada yang alisnya nih ya, walaupun berbeda-beda, tetapi fungsinya sama. Fungsi alis apa? Fungsinya alis apa? Ada yang tahu enggak? Dilihat catatannya. Cek. Fungsi alis, silakan Faza. Apa fungsi alis? Melindungi mata kita. Fungsi ini apa? Bulu mata. Arya, fungsi bulu mata kamu buat apa?
Fungsi bulu matamu buat apa? Ya, apa fungsinya? Dibaca. Apa? Melindungi dari debu. Coba selanjutnya fungsinya pupil. Apa? Bagian mata di dalam iris. Fungsinya untuk mengatur keluar masuknya cahaya. Oke, sudah. Tulis saja namanya, fungsinya nanti tinggal dibacakan saja. Nggak usah semuanya. Tulis. Fungsinya juga kan? Fungsinya dibacakan aja. Nggak nyukup, ya. Ya, anak-anak kemarin sudah tahu, sudah pernah Bu Yasmin tuliskan. Silakan kalian pahami bagian-bagian yang ada di mata itu yang kalian lihat di cermin, yang kelihatan dengan yang bagian dalam. Nih, ya. Oke, sudah. Ditulis saja bagian-bagiannya. Gak nyala di. Ya, pakai sepeda aja nggak apa-apa. Oke, nah ini nanti kita akan ulang lagi bagian-bagian yang ada, bagian mata yang ada di luar beserta fungsinya. Kemarin kalian sudah menuliskan, silakan yuk bacakan bersama-sama. Sudah selesai? Kalau bisa jangan pakai buku. Coba, ini apa namanya? Bulu mata. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita koreksi bersama-sama. Itu adalah iris. Oke, sudah. Oke, terima kasih. Good job. Yo, tepuk good job. G double I D J O B. Good job, good job, good job, good job. G double O D J O B. Good job, good job. Ingat nggak tepuk good job? Pernah diajarin nggak tepuk good job? Apa tepuk mantul? Yang pernah diajarin Bu Resti. Tepuk mantul, 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 mantap betul. Oke, bagus. Terima kasih anak-anak. Ini adalah tadi yang sudah dikerjakan teman kalian. Silakan dicocokkan benar atau salah. Ini yang namanya tadi alis. Ini apa anak-anak? Pupil. Ini iris yang warnanya berbeda-beda. Ini lipatan mata, ya, lipatan mata. Ini bulu mata. Ini yang putih-putih namanya apa? Sklera. Coba kita lihat beserta fungsinya. Kemarin sudah kalian tulis. Yang pertama, pupil, bagian tengah mata, tempat masuknya cahaya ke mata. Masuknya itu lewat pupil. Lanjut, bulu mata, melindungi mata dari benda asing seperti debu atau kotoran. Kalau nggak ada bulu mata, kita nanti cepat terkena debu atau kotoran yang masuk. Coba kalau ada kotoran, kita sambil ketip-ketip, nanti kotorannya akan menghilang karena kita terbantu dengan bulu mata. Lanjut, iris. Iris itu yang kita sebagai gen, ya, genetik. Jadi ada, coba lihat teman kalian, ada enggak yang warnanya itu berbeda-beda? Warnanya ada yang coklat, ada enggak yang warnanya hijau? Hijau seperti orang luar yang keturunan luar negeri, ada enggak? Ya, Arab, ada enggak yang keturunan Arab? Coklatnya agak irisnya itu coklatnya coklat lebih muda.
Kita semuanya ada nggak yang keturunannya aslinya campuran? Nah, itu 3 ya. Selanjutnya alis. Alis gunanya untuk melindungi mata dan air keringat agar tidak masuk ke mata. Lanjut, sklera. Otot-otot yang membuat mata bergerak, berfungsi melindungi bagian dalam mata. Di dalam putih-putih ini ada otot-ototnya ya, sklera namanya. Lanjut, lipatan mata, berfungsi membasahi bagian depan mata dengan air mata ketika berkedip. Oke. Selanjutnya, nah ini tadi besar kecilnya pupil tergantung dengan cahaya yang masuk. Nah, ini bagian dalamnya tadi. Benar apa enggak yang ini? Lensa. Lensa yang ini ya, anak-anak ya. Lensa seperti kamera, lensanya. Untuk apa? Kalau kamera lensa untuk apa, anak-anak? Untuk supaya fokus dan melihat ya. Kornea. Coba kalian merem. Nih, di gosok-gosok ada yang menonjol. Ada yang menonjol enggak? Itu namanya adalah kornea. Bentuknya melonjong. Ya. Nih. Nih loh, ya. Ini mata kalian kan aslinya bulat. Ya, yang menonjol itu namanya adalah korneanya yang melindungi mata. Ya, ini isinya lapisan air nih ya. Ya. Nih. Nah, ini namanya kornea. Menonjol ini. Ya, ini mata bulat. Nah, ini yang menonjolnya namanya kornea. Ini otot silaris. Coba kalian tenang duduk kayak gini, tapi kalian lirik ke kiri, lirik ke kanan, kiri, kanan. Tapi ininya nggak gerak. Nah, yang menggerakkan siapa? Menggerakkan kita, tapi yang menggerakkan di tubuh itu adalah ototnya, ya. Kiri, kanan, yang menggerakkan bola mata. Coba kalau kita nggak punya itu, kalau mau lihat sini ya nengok. Tapi kalau kita cukup diam, tapi kita lagi memperhatikan kan bisa melirik. Itu adalah keahlian sendiri itu ya. Nah, oke. Tidak semuanya bisa kemampuan seperti itu. Selanjutnya nih. Nah, ini kan kalian tahu nggak? Kalian bisa mengira-ngira nggak sebenarnya ukuran bola mata kalian itu sebesar apa sih anak-anak? Pernah dengar lagu Matamu Sebesar Bola Pimpong? Bola pimpong itu lagu apa ya biasanya? Bola pimpong. Sebenarnya mata kita sebesar itu anak-anak. Yang kelihatan itu hanya 1/6 bagian saja. 1/6 bagian dari semuanya. Sebenarnya mata kita besar, nyambung ke sini ya, nyambung sampai ke ini ada ototnya sampai ke telinga sebagai pusat keseimbangan ya. Jadi hati-hati kalian jangan sampai cedera di bagian sini ya. Ini masuknya ke otak ya, ke dalam. Jadi mata nanti sini masuk ke otak. Jadi takutnya ya, dan sampai hati-hati karena itu salah satu yang merusak mata. Ini retina anak-anak di belakang matanya ada retina sebagai tempat menangkap cahaya yang kita lihat untuk disalurkan dengan saraf mata ke otak. Gitu ya. Nanti kita habis ini akan melihat proses mata bisa melihat. Siapkan alat tulisnya, catat hal-hal yang penting karena habis ini Bu Yasmin kasih tugas untuk menulis skema proses mata bisa melihat dari pertama dapat cahaya terus sampai kita bisa melihat di otak. Caranya gimana? Tonton baik-baik ya habis ini videonya. Nih tadi kornea, tempat masuknya cahaya ke dalam mata, melindungi bagian mata. Lensa memfokuskan seperti kamera, fokuskan ya. Selanjutnya di buku coklat untuk catatan. Tapi nanti setelah video ini Yasmin putar, yaitu proses mata bisa melihat. Kita tulis skemanya, jalurnya,
Ya, langkah-langkahnya kenapa sampai kita bisa melihat dari mulai cahaya kena ke kornea meneruskan kemana, nanti ditonton videonya. Oke, sudah siap? Oke, semuanya sebelum Jasmine tonton, fokus dulu yuk semuanya. Fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sudah siap ya? Silakan perhatikan gambar video ini dengan real. Ini Jasmine berikan contoh videonya yang real dengan bentuk mata kita. Jadi animasinya real, oke? Real dengan bentuk mata kita, bukan dengan gambar kartun. Ini 3D, oke? Baik, buka matamu dan biarkan dunia masuk ke dalamnya. Mari ikuti aku dalam perjalanan menuju organ terkompleks kedua di tubuhmu setelah otak. Tapi perhatikan baik-baik. Bentar, ini PPT-nya belum. Oke, sudah? Oke, lo kok PPT-nya beda? Sudah? Belum. Escape? Sudah? Oke. Dah. Ya, kita lihat menjelajah mata kita. Buka matamu dan biarkan dunia masuk ke dalamnya. Mari ikuti aku dalam perjalanan menuju organ terkompleks kedua di tubuhmu setelah otak. Tapi perhatikan baik-baik, karena semua ini akan terjadi dalam sekejap mata. Tugas pertama yang kita punya, memasuki mata. Mari kita ikuti partikel debu yang mengambang dan mendarat di kornea ini. Kornea adalah kubah luar yang menutupi mata. Kamu bahkan bisa merasakan bentuknya. Tutup kelopak matamu, taruh jari telunjukmu di atasnya, jangan lupa cuci tangan dulu, lalu gerakan matamu ke kiri dan ke kanan. Terasa ada benjolan? Nah, itu dia. Di sini tak ada pembuluh darah. Korneamu mendapatkan oksigen langsung dari udara. Dengan kata lain, matamu bernapas, tapi kornea dipenuhi saraf yang sangat sensitif. Saat merasakan benda asing, otot-otot tercepat di tubuhmu mulai bergerak. Matamu berkedip, partikel debu itu pun terhempas. Mari kita coba ini lagi. Satu-satunya cara untuk masuk ke mata adalah dengan cahaya. Begitulah cara penglihatanmu bekerja, dan itu sebabnya kamu tak bisa melihat dalam gelap. Ya iyalah, tapi bagaimana kita bisa melihat objek yang tidak memancarkan cahaya? Cahaya yang datang dari sumbernya, baik itu bohlam atau matahari, mengenai objek. Sebagian diserap dan sebagian dipantulkan lalu masuk ke mata kita. Pantulan itulah yang terlihat di matamu. Kita akan bahas lebih lanjut nanti. Sekarang, ruangan ini masih terlalu gelap. Ada yang bisa menyalakan lampu? Nah, begini lebih baik. Mari mendekat ke mata dan bergerak dalam kecepatan cahaya, lalu melewati kornea. Bentuk kornea menyerupai kubah untuk membantu memfokuskan cahaya ke tempat selanjutnya, lensa. Tapi sebelum sampai di sana, kita melewati pupil. Tapi ini bukan lingkaran hitam di bola matamu, melainkan lubang. Warnanya hitam karena tak ada cahaya di dalam matamu. Tapi pupil ini terlalu kecil, aku hampir tak bisa masuk. Oh, cahaya ini terlalu terang. Otot-otot kecil di irismu, yaitu bagian berwarna di matamu yang kita semua ketahui dan kagumi, telah mengendur agar pupil mengecil. Dengan begini, cahaya yang masuk tidak terlalu banyak dan melindungi matamu dari cahaya yang terlalu terang. Redupkan lampunya sedikit, maka otot iris pun berkontraksi. Pupil menjadi lebih besar karena mata butuh lebih banyak cahaya. Akhirnya, kita sudah menembus pupil dan melihat lensa yang sedikit lebih besar dari kancing baju. Seperti telinga dan hidung, lensa mata terus tumbuh sepanjang hidung. Dan, sama seperti kamera, lensa mata memfokuskan cahaya tajam. Dengan begitu, cahaya mengenai tepat di tempat dia harus berada di retina, yaitu di bagian belakang mata. Sepertinya manusia yang kita tumpangi ini ragu jauh, objek di kejauhan tampak buram. Lihatlah di mana lensa memfokuskan daya menjadi satu titik, bukan di retina, tapi sedikit di depan. Ini terjadi ketika matamu agak terlalu panjang.
Jika kamu ragu dekat, objek di dekatmu tampak buram, titik fokus itu berada di belakang mata karena bola matamu terlalu pendek. Jangan khawatir, semua bisa diperbaiki oleh kacamata. Oh, ini lebih luas daripada dugaanku. Halo? Ya, itu karena kamu cuma melihat sekitar 1/6 matamu ketika bercermin. Sisanya ada di dalam kepalamu. Seperti lagu itu, ukuran matamu kira-kira sebesar bola pingpong, dan di dalam organ yang tampaknya kecil ini ada lebih dari 2 juta bagian yang bekerja. Katakanlah, kamu sedang melihat apel besar mencolok yang tergeletak di atas meja biru, serta ada bola lampu kuning digantung di atasnya. Jika kamu bisa melihat gambar ini di layar belakang matamu, bentuknya sebenarnya terbalik. Ini terjadi karena lensa membelokkan cahaya. Tapi, kamu tak bisa melihat gambar ini di retina karena mata bukannya proyektor. Gambar ini cuma cahaya yang mengenai beberapa jaringan di dinding belakang mata. Ada saraf dan reseptor khusus di sana. Keduanya membuka cahaya yang masuk ke mata menjadi impuls saraf yang kemudian diterjemahkan dan dinalari oleh otak. Jadi, perjalanan kita berlanjut. Inilah reseptor tadi. Bentuknya bisa berupa kerucut atau batang. Kerucut membuat mata yang luar biasa bisa mendeteksi sampai 7 juta warna. Namun, yang mengejutkannya, kerucut ini hanya terdiri dari 3 jenis, merah, hijau, dan biru. Kombinasi dari ketiganya lah yang memungkinkan melihat magenta, chartreuse, atau giant. Kecuali bagi orang yang buta warna. Bisa jadi mereka kehilangan salah satu dari jenis warna tadi atau itu tidak bekerja sebagaimana mestinya. Jadi, orang yang buta warna sama sekali tidak melihat warna tertentu atau warna objek yang dilihat agak sama. Misalnya, jika kerucutmu yang sensitif warna hijau bermasalah, warna hijau dan kuning akan terlihat coklat kemerahan. Fotoreseptor di matamu sangat sensitif, mereka bahkan dapat memproyeksikan gambar yang sebenarnya tidak ada. Kamu pernah menatap cahaya terang, lalu memejamkan mata atau mematikan lampu, tapi kemudian kamu masih bisa melihat bentuk bola lampu yang melayang di depan matamu? Itu disebabkan oleh fotoreseptormu yang terus mengirim informasi visual ke otak. Sel batang dan kerucutmu terhubung ke neuron sehingga data dialirkan lewat sana dan dikirim ke saraf optik. Disinilah pembuluh darah dan jalur utama ke otak masuk dan keluar dari bola mata. Jadi, mari kita berjalan melewati saraf optik dan masuk ke penafsir pesan, yaitu otak. Aku kesetrum. Iya, kita berada di sistem saraf saat ini. Jadi, kita bergerak bersama impuls listrik. Saraf optik mengarah ke korteks visual otak. Disinilah gambar terbalik diterjemahkan menjadi sesuatu yang kita pahami. Itu meja biru dan ada apel merah tergeletak di atasnya. Juga ada lampu kuning bersinar di atasnya. Otakmu pun tahu mana yang atas dan bawah. Berkat telingamu. Sebenarnya sih, sistem keseimbanganmu yang memang sebagian besar berada di telinga. Mari lanjut. Perjalanan kita bukan dimulai saat memasuki mata bersama cahaya. Perjalanan kita dimulai ketika cahaya dari sumbernya memantul dari suatu objek lalu ke mata. Kenapa kita melihat warna yang berbeda-beda? Karena cahaya yang terlihat bergerak dalam panjang gelombang yang berbeda. Apel merah di atas meja menyerap warna lain dan memantulkan gelombang cahaya merah, yang istilahnya juga gelombang cahaya merah. Sementara meja memantulkan warna biru dan begitu seterusnya. Sementara benda hitam menyerap semua cahaya dan benda putih memantulkan sebagian besar cahaya. Gelombang yang dipantulkan itu mengenai sel kerucut dan batang yang sensitif terhadapnya. Dan duniamu menjadi penuh warna. Oke. Baik, buka matamu dan biarkan dunia masuk ke dalamnya. Mari ikuti aku dalam perjalanan. Oke, sudah dari video ini gimana? Apakah sudah tahu cara proses mata bisa melihat? Ya, siapa yang mau berpendapat dengan bahasa kalian? Dari pertama tadi ada cahaya masuk ke, siapa yang bisa menerangkan? Cahaya masuk ke retina, ya tadi benjolan tadi ini ke retina, ke kornea, terus difokuskan oleh
Lensa itu bisa mengembang, bisa mengecil, tergantung. Misalkan ya, fokusnya gini loh anak-anak, kalian coba, kemarin sudah kita mencoba dengan praktek ini, pensil apa pulpen kalian keluarkan, kalian dekatkan sedekat-dekatnya dengan mata. Apakah kalian bisa melihat jelas? Ya, dijauhkan sejauh-jauhnya mata sampai titik mana kalian tidak bisa melihat. Itu yang bekerja adalah lensa kita. Masih kelihatan jelas? Kita maka belajar menjaga kesehatan caranya dengan melihat jarak yang membuat lensanya normal, tidak bekerja keras, mendekat terus, main HP mendekat terus, melihat yang jauh-jauh terus ya. Lama-lama ini lensanya semakin kerja keras, kaku, jadi membuat mata kalian sakit ya. Kalian melihat yang jauh kayak pesawat terbang itu lensanya itu nanti mengecil, kalau yang dekat membesar. Jadi lensanya itu membesar mengecil mengikuti jarak pandang kita biar fokus bisa melihat ya. Jadi kalau kalian melihat sesuatu dengan waktu yang lama, gunakanlah jarak yang nyaman untuk lensa kita, seperti melihat HP. Kalian pernah kuat nggak melihat HP sampai 6 jam? Ya Allah, sampai 6 jam, 5 jam, mainan terus. Lensanya sama sekali nggak kuat anak-anak. Ya, terapkan 20. Nih, 20 menit kalian melihat HP, 20 menit, 20 meter, 20 langkah. Misalkan 20 langkah itu dari sini sampai sana. Ya, objek sana. Setelah melihat HP 20 menit, kalian lihat benda yang jaraknya 20 langkah, kalian tatap selama 20 detik. Habis melihat HP, melihat benda apa yang jaraknya 20 meter. Perhatikan, ya habis itu udah normal lagi, nggak tegang, lihat HP lagi. Tapi ya jangan HP-an terus ya anak-anak ya, jangan HP terus. Itu salah satu cara menjaga biar lensa kita tidak berat, tidak berat kerjanya ya anak-anak. Semakin kalian paksa, lama-lama nanti akan rusak ya. Tadi masuk ke lensa. Lensa seperti kalian melihat cermin yang cekung. Kemarin pakai sendok yang cekung ya anak-anak ya. Ya itu bayangannya adalah kebalik, diperkecil. Misalkan Bu Yasmin lihat Arya di dalam sini di layar mata Bu Yasmin, Aryanya itu dibalik. Akhirnya kebalik, tapi ya kita nggak bisa melihat layar kita. Nah, layar ini lanjut ke otot-otot ini mengirim sinyal biar diseimbangkan di otak yang ada di telinga. Jadinya bendanya itu seimbang kembali ke normal. Jadi kita melihatnya dari situ. Oke. Nah, sekarang anak-anak kita main games ya, misi rahasia mata. Tadi kalian sudah melihat, sekarang kalian jelaskan dengan bahasa kalian cara mata bisa bekerja, bisa melihat. Oke, nih Yasmin kasih LKPD-nya, semuanya saling kerjasama, tidak hanya menggantungkan temannya untuk mengerjakan, semuanya dikasih bagian-bagiannya. Ini ada urutan bagian mata saat proses melihat ya. Dari yang pertama ada kornea, pupil, lensa, retina, saraf, otak. Silakan diurutkan. Lalu kalian gambar skemanya di sini dengan bahasa kalian. Yasmin kasih waktu 10 menit. Nyukup nggak? Enggak usah gambar yang kayak poster, gambar sebisanya, nanti Yasmin kasih spidol. Yuk, jadi keluar dari pembelajaran jadi ahli matematika, ahli mata,
cili. Kalau kalian belum bisa ya berarti keluar sama saja, nggak dapat ilmu apa-apa. Proses mata bisa melihat, tadi kalian sudah melihat video itu. Silahkan sebisa kalian dengan bahasa kalian cara mata bisa melihat. Semuanya kerjasama. Yang enggak kerjasama berarti namanya nggak usah ditulis ya. Dah, ayo kita ikut kerjasama. Kamu masih penasaran dengan matamu? Nah ini cara melihatnya gimana? Ya, bagian mata tadi. Cara melihatnya mulai dari mana urutannya? Itu udah ada jawabannya di bawahnya, tinggal diurutkan saja. Dari yang pertama, kornea masuk, cahaya masuk, kornea difokuskan oleh, nah ini bias akan difokuskan oleh lensa. Diteruskan lagi aja. Coba kalian diingat lagi video tadi, ditulis sebisa kalian, nanti ditempel hasilnya di depan. Waktunya adalah 10 menit. Selesai ya, tidak selesai ditempel dan dibahas bersama-sama. 5 menit aja ya. Untuk gambarnya bisa pakai spidol bebas nih anak-anak. Skemanya tuh pakai panah dari mata, dari cahaya ke kornea, terus kemana pakai yang belakang gambar. Mau warna apa? Pink. Tiga. Dua. Nah, nggak apa-apa wes. Nih. Kamu apa? Ini masih ada warna ini, ada yang mau 3? Nih. Kuning. Kelompoknya ditulis ya, semuanya kerjasama. Ini bisa dibagi 2 ya. Yang menggambar ini bisa dibagi, dilepas saja nggak apa-apa. 2 lembar, yang satu ada yang menggambar proses tadi mata bisa melihat. Ya. Prosesnya bisa pakai tanda panah saja sambil dijelaskan. Misalkan dari pertama kornea kemana urutannya. Boleh dicopot. Oke, boleh dicopot. Gak apa-apa. Itu memang sketsanya pakai spidol. Gambar skema mata bisa melihat. Misalkan ini anak-anak itu udah ada contohnya. Misalkan pertama ada cahaya. Terus pertama masuknya ke kornea. Yang halaman kedua. Skema itu bisa lihat halaman ini anak-anak, halaman 14, tapi ini kan seperti ini urutannya. Kalian jelaskan dengan bahasa kalian. Setelah menonton itu kan pakai bahasa sendiri yang membuat kalian paham dengan bahasa kalian sendiri saja. Ya, skema seperti itu, tapi itu udah ada panah-panahnya ya, dari orang ya, orang kena cahaya nih melihat. Ya boleh. Gambar aja. Hasilnya lalu ditempel ya anak-anak ya, ditempel di sini. Ini kelompoknya, ini Biasmin namakan kelompoknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompoknya namanya ini adalah kornea. Kamu kelompok kornea ya, kelompok 1 itu kelompok kornea. Ditempel di depan sini ya. Tempel di sini. Habis kornea ada lensa. Kornea ke pupil. Ini kelompok pupil yang kedua, kelompok 2. Kornea pupil. Tandangkan hasilnya di sini.
Waktunya 5 menit lagi ya Nana ya. Oke. Kornea kelompok 1, kelompok 2 namanya kelompok pupil, kelompok 3 namanya kelompok lensa, kelompok 4 namanya retina, Ini kelompok berapa, Bu? 1, 2, 3 berarti kamu kelompok lensa. Namanya nanti ditempelkannya di sini. Tempelkan aja hasil skemanya. Skemanya anak-anak silakan dari gambar yang kalian bisa saja. Skema itu gambar saja, nggak usah dijelaskan apa-apa. Gambarnya aja. Yang kalian paham dari proses melihat. Mana? Sudah ada yang membuat ini aja dulu nih. Ini biasanya minta ini, kamu gambar. Ini lihat. Nih, tapi pakai gambar kalian sendiri. Dari mata bisa melihat. Hijau semua. Ada berapa tadi kamu dapat 3 sih? Satu. Tadi yang dapat 3 mana? Biasanya pinjam 1 ya. Ini ada yang 1 tapi bucel. Nih, pink ya. Silakan dibuat. Dibuat seperti ini anak-anak. Nih, ini tapi pakai bahasamu sendiri. Dari mulai orang ya melihat sang kena, ini objek nyata, ini matamu ya, ini orangnya, kamu melihat misalkan ibas ya, pertama ibas terus sampai ke kornea. Nah di korneanya itu kan ibasnya ada cahayanya apa, ibasnya di tempat gelap, nanti di pupilnya membesar atau mengecil ya. Setelah membesar mengecil ditangkap oleh lensa. Sebenarnya itu biasanya nulis sudah urut, kamu tinggal tulis saja dengan gambar kamu. Ini udah urut, kornea, pupil, lensa, retina, masuk ditangkap oleh retina. Ya digambar seperti ini. Ya. Saraf optik itu fungsinya tadi apa? Menyalurkan gambar ke otak kan? Kamu dibaca tadi kemarin sudah nulis ini kan? Fungsinya saraf optik itu sama aja saraf mata. Kemarin sudah ada fungsi-fungsinya di buku. Gambar lihat halaman 14 tetapi dengan bahasa kalian sendiri. Pertama ada misalkan Naima, ini matanya Naima melihat gendis. Gendis itu di tempat terang atau gelap? Kalau di gelap berarti pupilnya membesar. Ya. Ditangkap oleh lensa, dibalik gendisnya. Gambar gendisnya dibalik. Habis itu ditangkap oleh retinanya. Tadi retinanya disalurkan dengan otot ke otak. Ya anak-anak 1 menit lagi. Sebisa kalian nanti kita bahas bersama-sama. Yang penting sudah ada gambar untuk ditempel yang halaman kedua. Ya. 1 menit lagi. Nanti yang belum selesai
berarti tidak lulus jadi ahli mata cilik ya, belum cepat memproses ya tadi ya, di tambah 5 menit ya, enggak 5 menit ya, Yasmin tawar jadi 2 menit. Oke, 2 menit lagi ya, yang penting jadi gambar. Oke, habis itu nanti kita berperan jadi organ mata. Nanti kita berperan ya, bermain peran jadi organ mata. Bebas, tidak usah diwarnai, nggak apa-apa, yang penting digambar dengan spidol warna tadi, digambar dengan spidol warna. Oke, anak-anak silakan digambar. Yang penting sudah jadi gambarnya. Dari halaman 14 itu loh ini, tapi pakai kalimat kalian sendiri, gambar kalian sendiri, sebisa kalian. Dari orang, retina, panah, itu ya. Jadi kalian gambar sebisanya dari manusia atau apel. Manusia, sini bayangannya jadi dibalik. Nanti kesininya ke otak. Ke otaknya kembali semula. Gambar. Apa-apa. Itu nggak apa-apa, yang penting jadi. Ini gambar dulu ya. 1 menit lagi digambar ya. Sejadinya yang nggak jadi ya ditempel. Nanti kelihatan siapa yang belum selesai, belum siap ya. 1 menit lagi. 50 detik. Cek. Kalian gambar mata, objeknya bebas. Saraf mata sama saraf Sama. Saraf mata, saraf optik sama. Itu untuk tempat menyalurkan ke otak. Ya, gambar mata, matanya melihat orang atau benda apel, nanti di dalamnya apelnya kebalik atau orangnya kebalik, lalu diteruskan sampai ke otak. Orangnya mana? Yang dilihat mana? Depannya mata apa? Misalkan tadi digambar depannya mata orang, depannya mata misalkan gendis, misalkan apel, nanti di dalamnya sini apelnya kebalik, itu sih lihat gambarnya. Orangnya kebalik kan, kecil, ya nak? Orangnya kebalik ke kecil. Apel boleh, misalkan mau gambar Arya boleh, Arya di dalamnya. Udah gambar belum? Gambar mata, objeknya siapa? Objeknya misalkan apel, misalkan objeknya yang kamu bisa gambarnya. Nanti di dalamnya itu, nih lihat, ini orang, di dalamnya orangnya kebalik, ya enggak? 30 detik, yuk gambar. Yang penting mata orang. Hah? Otak di setelah otot. Ini otak, sini otak. Ya. Otak setelah otot. 20 detik lagi. Siapa yang jadi ahli
di mata ini, mata ciri, oke? Dalamnya orang atau apa, oke? 5. Ya, 4. 3. 2. 1. Oke, kelompok yang sudah maju ditembakkan. Boleh. Yuk. Ya, dah kamu kok bapalin saya. Ya, satu saja yang gambar, yang ininya nanti disimpan dulu. Yang dikumpulkan yang gambar, kamu kelompok apa? Nggak tahu. Pertama ya, kornea. Oke. Ini siapa? Oh, pupil. Lanjut 3 kelompok lagi. Kelompoknya retina, kelompok 4. Ayo. Oh, 4 yang sini. Ya, udah selesai, udah habis. Sebisanya. Nah, ini enggak apa-apa. Kita lihat yang sudah selesai sempurna. Yang belum tinggal dipahami. Tabuhannya enggak boleh ya. Yang lainnya duduk. Yang sudah duduk. Kamu kelompok ke 6. Yang belum adalah kelompoknya Sarah. Yang itu nanti dikumpulkannya nanti. Yang halaman 2 dikumpulkan, silakan anak-anak duduk lagi ya. Duduk di kursi masing-masing. Kelompok 5 sejadinya Biasmin ambil. Itu nanti. Kita bahas dulu. Itu nanti. Yang halaman pertama nanti. Oke, itu nanti. Ya silakan duduk. Kita bahas bersama-sama. Ayo Arsa dan sini semuanya. Ya anak-anak, fokus duduk lagi ya, duduk. Nah, anak-anak diperhatikan. Yang pertama itu kelompok kornea ada orang. Bayangannya belum ada ya anak-anak. Nah ini matanya saja. Oke, ini apelnya kebalik, kelompok lensa. Oke, bagus, kelompok lensa sudah tahu konsepnya, kebalik diserap. Ini orangnya kebalik. Ini baru separuh jadi. Ini sudah. Oh, ini kelompok apa nih? Kelompoknya otak sudah selesai sampai keterangannya. Bagus. Oke, anak-anak sudah semua mencoba menjawab. Jadi ini yang paling ahli ya, yang untuk tugas ini adalah kelompok otak. Tepuk mantul dulu yuk. Tepuk mantul. Mantap betul. Oke, yuk kita sekarang bermain peran menjadi proses kotak mata kita. Bu Yasmin ada objek yaitu bola. Bu Yasmin di sini berperan jadi cahaya. Kita bermain peran ya anak-anak ya. Nih, lihat. Yasmin jadi cahaya nih. Cahaya datang. Yang jadi kornea adalah sini. Pupil, lensa, saraf, lensa, retina, saraf dan otak. Nanti otak akhirnya apa? Oke, aku lihat gambar itu adalah bola. Nah, ini Bu Yasmin berperan jadi cahaya yang membawa bola. Nanti Bu Yasmin lempar ke kornea dengan gerakan ini. Nanti kornea ke pupil dengan gerakan gini, sambil menggerakkan melengkung. Aku belokkan agar ke pusat mata. Ke pusat mata yaitu pupil. Gerakan membuka, menutup, besar kecilnya cahaya yang masuk. Besar kecil cahaya yang masuk. Aku bukakan cahaya ini ke
lensa. Nanti yang dapat salah satu dari kelompok ini. Untuk Ini aku. ya lensa. Saya ini kan tadi ngomong, aku bukakan cahaya ini ke lensa. Nah, lensanya sambil gerakan memusatkan tangan, lemparkan ke retina. Ayo fokus retina agar jelas. Lempar ke retina. Setelah retina menangkap, retina melempar ke saraf. Tangkap, saya akan mengirimkan sinyal ke saraf. Lempar ke saraf. Salah satu yang ngambil dengan menggunakan gerakan. Kita berperan jadi organ mata. Nanti otaknya. Salah satu yang dapat. Aku lihat ternyata gambar ini adalah bola. Oke, siap? Yasmin di sini jadi seorang cahaya. Cahaya yang menyinari bola warna oranye. Tangkap ya. Cahaya. Terimalah ini kornea. Semuanya cahaya. Oke, akan mengirim ke kornea. 1, 2. Bagian ini harus nangkep ya, salah satu ya. 1, 2. Oke. Untung nggak jatuh ke jendela ya. Tangkap. Ya semuanya bergerak sama. Walaupun nggak memegang bola, berdiri. Berdiri. Dengan gerakan melengkung. Aku belokkan ke pusat mata, yaitu pupil. Ya, sambil melengkung. Melengkung. Aku belokkan bilang gini ya. Aku belokkan ke pusat mata. Oke, berdiri. Berdiri. Kamu jadi pupil, membuka, menutup. Aku bukakan cahaya ini. Terimalah ini lensa ini. Yuk. Aku tangannya. Aku bukakan cahaya ini. Terimalah ini lensa. 1, 2, 3. Oke. Lensa. Lensa biar fokus. Gerakan memfokuskan tangan. Fokus. Fokus. Terimalah ini retina. Ayo fokus agar jelas. Nah, yuk jalan. Gerakannya gimana? Retina, kirim ke saraf otak. Ayo, saraf otak. Fokus. Tangkap ini. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke otak. Saraf sinyal meluncur. Siap meluncur. Siap-siap otak. Otak-otak. Ayo, otak siap. Otak-otak. Otak-otak. Ya. 1, 2, 3. Nah, berdiri. Bilang. Aku lihat gambar ini ternyata bola. Seperti itu anak-anak ya. Gimana ini untuk pembelajaran ini sudah paham? Oke, sebelum Bu Yasmin tutup, silakan gerakan kayak tadi lagi ya semuanya. Ya tadi sebelum Bu Yasmin tutup. Ya anak-anak. 1, 2, 3. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana matamu? Oke. Ya anak-anak, setelah ini nanti ini bisa ditulis untuk PR. Untuk PR silakan nanti kalian pahami. Bayu sedang membaca buku di kamar saat mati lampu. Tiba-tiba dia menyalakan senter. Halo, fokus. Tiba-tiba dia menyalakan senter, terus dia membacanya dengan senter. Lama-kelamaan dia akan matanya lelah. Kenapa? Kenapa kok lelah? Ya. Ya, oke. Nanti ini Bu Yasmin kasih ke kalian, oke? Ini sudah ke refleksinya. Yuk sebelum Bu Yasmin tutup, refleksinya. Jawab ya. Ya. Oke. Bagian mata apa yang menurutmu paling penting? Kan ada banyak nih. Kornea, pupil, lensa. Yang paling penting apa? Lensa. Sebenarnya semuanya sangat penting berkaitan, tapi yang paling penting apa anak-anak? Menurut kalian? Saraf. Saraf. Ada sekitar
kita otak. Otak. Ya, tapi kalau untuk kegunaan mata yang paling penting apa? Lensa juga penting. Tapi yang paling penting apa lagi anak-anak? Cahaya nggak di mata. Retina, karena dia yang menangkap. Kalau retinanya sudah rusak, mau menangkap apa kalau kalian retinanya dalamnya yang mau ditangkap rusak? Jadi jaga retina baik-baik, terutama nih, Arya. Retina ini sangat membantu ketika kamu rabun supaya tidak bekerja terlalu keras. Kalau aslinya nggak bisa melihat, kamu paksa terus, lama-lama retinanya nanti rusak. Kenapa dilepas lagi kacamatanya? Ya, mengapa cahaya sangat penting agar mata bisa melihat? Kenapa? Cahaya sangat penting. Karena jika tidak ada cahaya mata tidak bisa melihat. Iya, karena cahaya itu yang gunanya untuk memantulkan barang, benda agar terlihat. Kalau nggak ada cahaya, bendanya tidak bisa dipantulkan, kita nggak bisa melihat apa-apa. Bagaimana kamu bisa menjaga kesehatan matamu setiap hari? Membaca dengan caranya gimana, anak-anak? Cara menjaga kesehatan mata? Tidak banyak main HP, makan wortel, apa? Hah? Makan sayur yang banyak. Oke. Setelah ini sudah selesai, anak-anak silakan nanti jangan lupa dikerjakan PR-nya. Jadi setelah ini kita tutup dengan predikat. Semua anak-anak kelas 5 adalah seorang ahli mata ya, ahli mata Oke, semoga nanti kalau kalian bisa diteruskan materi ini ya, dalami lagi, siapa tahu suatu saat kalian besarnya jadi seorang dokter mata. Oke, Bu Yasmin tutup kegiatan ini, materi hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi PR-nya nggak usah nambah.